A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walid thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Busyairi Ali di channel Borneo FZ TV dalam acara Opini. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengetengahkan, melihat dari situasi dan kondisi perpolitikan dalam negeri kita Indonesia, maka saya merasa sangat relevan mengangkat sebuah tema kesaksian spirit sholat dalam gerakan rakyat muslimin menurut Ali Syariati. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Surah Al-An'am ayat 152. Soal penerapan hukum Allah dalam kehidupan sholat dan demo, serta keterkaitan antara tujuan sholat dengan tuntunan keadilan dan kesejahteraan bangsa. Saya memulai dari penegasan tafsir Al-An'am ayat 162, kemudian berpindah ke referensi politik hukum, lalu mempertautkan semangat sholat dengan gerakan massa. Hidupku, matiku, ikrar total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-An'am ayat 162 berbunyi, Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Menurut tafsir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Sa'di dan ulama lain, ayat ini merupakan deklarasi paling fundamental tentang ikhlas dan tauhid. Hidup dan mati manusia tidak untuk dunia, nafsu atau otoritas manusia lain, melainkan untuk Allah semata. Kata nusuk atau ibadah atau sembelihan menunjukkan keikhlasan yang menyingkirkan unsur syirik atau pamrih duniawi. Dalam konteks sholat, doa iftitah yang berbunyi hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar lafaz liturgis, ia adalah sebuah deklarasi eksistensial total. Sholati akan membaca ini sebagai pernyataan aku bukan milik sistem, bukan milik elit, bukan milik ideologis lain yang maha kuasa. Hukum Allah di negara maupun di setiap aktivitas demo-demo antara teori dan praktek. Kita hidup di dunia yang banyak sekali hukum buatan manusia, hukum nasional, hukum adat, hukum pasar. Tetapi ketika seseorang mengucapkan hidupku hanya untuk Allah, apakah negara ini menjalankan hukum-hukum Allah atau justru hukum manusia yang dominan, kadang bertentangan dengan maqasid syariah? Menurut Ali Syariati, kritik terhadap sistem politik barat atau otoriter bukan hanya soal korupsi atau ketidakadilan, melainkan soal spirit negara yang menjadikan hukum manusia sebagai pusat, menjauhkan dari sisi keilahiyahannya. Jika dalam aksi-aksi unjuk rasa tujuan utamanya adalah keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa, adalah dimensi hukum Allah yang dijadikan fondasi, ataukah sekedar retorika politik? Syariati
menasehati revolusi sejati dimulai ketika individu sadar bahwa dia tidak untuk negara, tidak untuk kekuasaan, melainkan hanya untuk Allah, dengan rela menegakkan keadilan, tetapi tetap kritis terhadap institusi yang menyimpang dari nilai keadilan sejati. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat sebagai sumber revolusi sosial. Salat bukan hanya ritual individual dalam semangat kaum revolusioner inspiratif seperti Ali Syariati. Salat adalah energi yang membangkitkan kesadaran kolektif. Bila seseorang salat dengan kesadaran penuh, hidupku hanya untuk Allah, maka ia akan melihat ketidakadilan sebagai pelanggaran terhadapnya. Seluruh tindakan dalam hidup diarahkan untuk mewujudkan nilai ilahi, keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan. Jika dalam demo tuntutannya adalah keadilan dan kesejahteraan, maka integritas dan konsistensi antara sholat sebagai ritual vertikal dan perjuangan horizontal demo harus selaras. Syariati menggambarkan ini sebagai integrasi antara hubungan vertikal dengan Allah dan relasional horizontal dengan sesama manusia. Tidak boleh acak, tidak boleh mundur. Saudaraku sekalian, gerakan muslimin menurut Ali Syariati, tekad kekuatan dan jalan revolusi sunnah, hidup dan matiku untuk Allah, bukan mesin kekuasaan. Dalam keheningan malam ketika seruan Allahu Akbar memenuhi langit hati, terdengar gema yang paling primer, hidupku, sholatku, dan matiku hanyalah untukmu, ya Rabbul Alamin. Ini bukan sekedar kalimat kosong, tetapi mantra revolusi. Saudaraku sekalian, sobat Borneo Update TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantra bahwa tiap tetes darah aktivis, tiap jerit tuntutan keadilan, dan tiap langkah menuju demokrasi, semuanya memiliki satu orientasi besar, yaitu Allah. Direnggut dari hati Nabi Ibrahim hingga langit, langsung diturunkan di hadapan Muhammad. Kalimat inilah pengingat bahwa kita bukan budak hukum manusia, bukan pelayan sistem yang rapuh. Kita adalah pejuang tauhid, menolak sekularisme yang memetakan dunia hanya antara kekuasaan dan pasar. Karena kita berdiri di bawah langit yang satu, tunduk hanya kepada Tuhan yang Esa. Ketika negara menerapkan hukum manusia yang mengekang jerit kesetaraan, martabat, apakah kita diam? Atau kita sadar bahwa suara kita sebagai umat adalah permata kebenaran ilahi? Keadilan bukan berdiri di kursi pemerintahan, tetapi di atas nurani bahwa hidup dan mati adalah untuk Allah. Dalam tiap aksi unjuk rasa, bila tuntutan tentang kesejahteraan bangsa lahir dari ruh sholat yang ikhlas, maka kita tidak sekedar melangkah menuntut materi, melainkan melangkah menaikkan sebuah mimbar metafisik bahwa negara itu bukan eksperimen teknokrat, tapi manifestasi keadilan ilahi. Sholat, kurban, hidup, mati, semua menjadi saksi betapa besar tendensi kita untuk melakukan tasri sejati, membuat tatanan sosial berpijak pada hukum. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpijak pada hukum, kasih, keadilan, bukan dominasi.
sekalipun penjara menunggu, tetap ada spirit bahwa hak hidup manusia adalah amanat Tuhan. Kesimpulan tegas dan terstruktur, Surah Al-An'am ayat 162 menegaskan bahwa segala dimensi eksistensi manusia, sholat, ibadah, hidup, dan mati semata-mata untuk Allah. Ini adalah titik awal kesadaran dan revolusi personal, bukan birokratis. Jika hukum negara tidak menegakkan keadilan Allah, tidak sejalan dengan prinsip tauhid, maka ia berada dalam kesalahan logis dan spiritual. Demo mesti mengangkat dimensi hukum Allah sebagai landasan, bukan sekedar tuntutan politis. Sholat harus mendorong kesadaran kritis bahwa perjuangan sosial bukan sekedar imbauan normatif, tapi amanat metafisik bahwa manusia adalah wakil ilahi yang menolak ketidakadilan. Dalam gaya al-syariati integrasikan filosofi sholat sebagai energi revolusi sosial. Aksi harus dilandasi oleh ikhlas, sholat sebagai pembakar semangat, dan hidup mati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada opini yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.